فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Melanjutkan kembali apa yang belum terselesaikan dari pembahasan bagaimana agar bisa ikhlas. Maka ini lanjutan dari pembahasan tersebut dengan cabang tema bahaya cinta popularitas. Bahaya cinta popularitas. Tentu pembahasan seperti ini tidak akan pernah lapuk dengan usia dan masa dunia, karena setiap insan memiliki qalbu dan syahwatnya. Setiap insan menyukai apa-apa yang menjadi jalur syahwat dan benefit keduniaan yang bisa dia dapatkan darinya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah." Sampai akhir ayat. Manusia itu dihiasi dengan cinta akan hal-hal yang menjadi syahwatnya, keinginan jiwanya terhadap lawan jenis an-nisa, terhadap al-banin, anak-anak, karena banyaknya anak adalah kebanggaan orang tua. Suksesnya anak dan dikenal baiknya anak merupakan kebahagiaan orang tua. Dan itu bagian dari syahwat yang asalnya diperbolehkan dengan kadarnya. Begitu juga wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Semua material dunia dari harta-harta yang berlimpah manusia, Allah Ta'ala bekali ujian dengan terhiaskannya nikmat-nikmat dunia tersebut. Sementara itu zaman makin kemari makin dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan banyak hal yang diinginkan oleh manusia. Kemudahan tersebut di satu sisi ada kebaikan kalau memang dijadikan sebagai acuan untuk meraih pahala dan ridha Allah, tetapi kebanyakannya justru menjadi fitnah, ujian, dan keburukan serta sikap lupa diri manusia. Itu yang terjadi, yang bukan tidak mungkin korban dari bisikan syaitan adalah di antara kita sendiri. Oleh karena itu, pembahasan seperti ini tidak pernah lapuk dan basi. Seiring berjalannya zaman malah justru harus semakin disegarkan, karena fitnah syuhrah atau ujian popularitas itu sekarang justru lebih meledak dibandingkan tahun-tahun atau generasi sebelumnya. Dengan mudahnya akses internet dan hampir setiap manusia yang masih hidup sekarang memiliki handphone, bisa mengakses internet dan memiliki akun-akun media sosial yang seringkali
tidak hanya satu saja melainkan beragam. Boleh kita sebut Facebook, YouTube, Instagram, Threads dan seterusnya dengan format-format yang serupa namun variatif, dan dihabiskan banyak waktu kita ini membuka dari akun-akun media sosial tersebut dan melihat-lihat orang-orang yang sangat populer atau cukup populer, sering tampil wajahnya, baik yang sengaja mempopulerkan diri atau yang qaddarallah Allah jadikan dia populer. Jika itu kebaikan, maka itu lumbung yang sangat subur. Namun jika itu keburukan, maka itu panen dosa yang sangat banyak. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, setelah sebelumnya kita bahas bagaimana Anda memperoleh keikhlasan, sampai Ibnu Qayyim mengawali kalimat dengan perkataan beliau, la yajtami'u al-ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana. Keikhlasan tidak dapat bersatu dengan sifat senang dipuji dan tamak terhadap milik orang lain. Keikhlasan tidak dapat bersatu dengan dua penyakit berikut. Yang pertama, sifat senang dipuji, suka dipuji, itu nggak bisa ikhlas. Memang dari awal itu yang dia cari, pujian manusia. Kemudian yang kedua, tamak terhadap apa yang ada pada orang lain dari materi atau keduniaan. Dua hal di sini yaitu mahabbatul madah dan juga at-tama' fi ma 'indan nas. Senang, cinta dipuji. Cinta dipuji atau suka ketika dipuji ini beda halnya dengan orang yang merasa bahagia dan senang ketika memang dia dipuji setelah beramal, yang mana pujian tersebut memotivasi dia untuk beramal lillahi ta'ala. Beda halnya dengan orang yang sedari awal sebelum beramal atau ketika beramal memang pujian manusia yang dia incar. Ikhwah yang di sebelah sini tolong agak munduran belakangan biar makin sempit. Iya, biar enggak mainstream, karena Anda harus ngingetin terus setiap bulan. Di jadwal setiap pekan keempat tugas Anda itu ngingetin antum untuk maju. Sekarang Anda ngingetin antum untuk mundur. Maju atau mundur, ikhwan? Taqaddamu, maju. Maju, kasihan ikhwan yang di belakang, ntar mereka saling pangku memangku di luar. Atau nanti lewat sini aja mungkin. Ya. Maju Pak, masih ada space. Nah, kalau ini kan enak ya. Ana semakin merasa lebih dekat sama antum gitu kan, masyaallah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ya, ila rabbiha nadhirah ya. Mudah-mudahan wajah-wajah kita termasuk yang akan memandang wajah Allah Azza wa Jalla di hari akhir nanti. Amin. Baik, jadi dua penyakit ini harus disembelih. Dua penyakit ini jika hidup di kalbu maka harus disembelih agar kita bisa menggapai keikhlasan. Yang pertama apa tadi? Yang pertama hubbul madah wa tsana, yaitu cinta dipuji dan cinta untuk dipuji. Cinta ketika dipuji atau senang dipuji, istilahnya lebih tepat itu. Dan yang kedua tamak terhadap milik orang lain. Dan antum akan melihat siapapun, baik diri kita sendiri atau siapapun orang lain, tidak ikhlasnya seseorang itu, yaitu sebabnya imma karena memang dia suka dipuji, atau dia menginginkan sesuatu dari hal duniawi, entah popularitas, entah uang, dan seterusnya. Enggak jauh dari itu. Enggak jauh dari itu. Dan senang dipuji manusia, enggak jauh dari itu. Beda halnya kalau ini masalah suami istri atau ortu sama anak. Ya. Mungkin kalau yang seperti ini menginginkan bahwa agar pasangan kita ridha
dan senang itu termasuk bagian dari ibadah. Menginginkan orang tua kita senang termasuk bagian dari ibadah. Mungkin ini eksepsional, yaitu antara istri melayani suami sampai suami memujinya atau senang, maka ini dikecualikan. Atau suami memberi nafkah pada istrinya yang lebih supaya istrinya senang dan memujinya, maka ini mudah-mudahan dikecualikan demi kelanggengan hubungan rumah tangga. Begitu juga dengan demi hubungan orang tua dengan anak dan sebaliknya. Maka apa yang dilakukan anak agar orang tuanya suka, senang, maka itu merupakan bakti, insyaallah. Ini dikecualikan. Karena apa? Karena pada endingnya membuat istri atau membuat suami senang itu ibadah, dan juga membuat orang tua senang itu ibadah. Ini eksepsional. Taib, kita lebih fokus ke sekarang cabang dari hubbur thana wal madah, yaitu cinta atau suka dipuji dan disanjung. Dan cabang permasalahan ini yaitu hubbus syuhrah. Hubbus syuhrah. Kita baca dulu sebelumnya perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di Fawaidul Fawaid, di terjemahannya halaman 611. Bainal madihi wadh-dham, antara orang yang memuji dan yang mencela. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, fazhad fi madhi man la yazinuka madhuh. Zuhudlah engkau terhadap pujian orang yang tidak membuatmu jadi mulia. Zuhudlah. Jadi zuhud yaitu abaikan pujian orang yang pujiannya itu enggak menjadikan antum mulia, yaitu manusia. Pujian manusia itu tidak mengubah status antum di mata Allah, di sisi Allah. Pujian manusia di dunia ini tidak mengubah status antum di mata Allah. Jika memang antum berhak dipuji dan Allah Maha tahu, maka pujian itu tidak meninggikan dan tidak merubah, hanya sebagai kabar gembira untuk antum. Yang mana dalam hadis dikatakan seorang beramal kemudian ada yang memujinya, dia amalnya udah ikhlas terus dipuji orang lain, maka kata Nabi SAW, tilka ajilu busyral mu'min, itu adalah kabar gembira untuk orang beriman yang disegerakan, tidak tercela. You deserve it gitu. Antum berhak mendapatkannya. Tapi memang benar amalan itu benar, saleh, ikhlas lillahi ta'ala, dipuji oleh orang, maka tidak bermadarat. Dan tetap kita katakan pujian itu tidak mengubah status, karena Allah Maha tahu seberapa ikhlas antum. Taib. Ternyata seorang muslim ini dia beramal tidak ikhlas, atau amalannya bid'ah, dipuji oleh orang, tersohor dipuji oleh orang, itu juga tidak mengubah status kemudian menjadi orang soleh gitu. Amalannya kemudian diketahui oleh Allah menjadi soleh tiba-tiba gara-gara dipuji orang, enggak mengubah status. Maka kita katakan bahwasanya pujian manusia, baik kita baik atau kita buruk, tidak mengubah status kita di hadapan Allah. Ya, tidak mengubah status kita di hadapan Allah. Jika memang kita baik, maka pujian mereka itu tidak mengubah status. Bahkan tanpa dipuji pun tetap bagi Allah baik. Dan kalau kita tidak berbuat baik atau berbuat yang zahir baik padahal batinnya itu jelek, dipuji oleh orang-orang, itu juga tidak mengubah status di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa kita itu berbuat jelek atau batinnya buruk. Boleh jadi orang sedekah secara alaniyah, terang-terangan, namanya tercantum, bahkan dokumentasi atau live streaming sedekahnya itu dilihat oleh ribuan orang, banyak orang, dan dipuji oleh banyak orang. Sementara dia cinta popularitas, tidak mengubah statusnya di hadapan Allah bahwa dia adalah orang yang tidak ikhlas. Ya.
tidak mengubah sama sekali status di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka fokusnya kita itu bagaimana agar Allah ridha terhadap kita. Fokusnya kita itu bagaimana agar kita tetap ikhlas. Bukan fokusnya kita bagaimana agar orang suka sama kita, bagaimana agar orang menerima kita dan seterusnya. Kemudian dikatakan di sini fazhad fi dhammi man la yashinuka dhammuh. Zuhudlah engkau atau abaikanlah celaan pihak yang celaannya tidak menjadikan Anda hina kok. Abaikanlah celaan pihak yang celaannya itu tidak menghinakan, tidak menjadikan Anda hina. Celaannya menghinakan, tapi tidak membuat Anda hina sebenarnya. Karena sebagaimana pujian, celaan manusia itu tidak mengubah status antum di hadapan Allah. Kalau antum saleh di sisi Allah, maka celaan semua manusia itu enggak ada artinya sebenarnya. Malah justru untuk semakin memotivasi agar semakin ikhlas. Ya. Kalau misalnya ternyata seorang muslim ini dia berbuat jahat atau buruk, pun celaan manusia ya tidak mengubah di hadapan Allah. Jika memang itu buruk, ya udah buruk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Manusia mencela, ya mungkin itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla, tambahan hukuman sosial, sanksi sosial. Maka apa-apa yang menjadi komentar orang itu sebenarnya jangan itu yang dicari. Karena ketika itu yang dicari, ada penyakit berarti di kalbu kita, yaitu apa? Hubbu al-madah, cinta, pujian, dan yang kedua, tamak terhadap apa yang ada pada orang. Itulah sumber ketidakikhlasan. Dan itulah asas ketidakjujuran. Dan ini berat, daqiq, dalam. Kalau antum selami bab ini dalam beramal apapun, antum dapatkan ini adalah lautan yang tidak akan tersentuh daratannya, tidak akan tersentuh bagian terdalamnya. Saking dalamnya. Ini masalah qalbu yang tepiannya itu tidak bisa antum raih dan dasarnya sulit untuk digapai saking dalamnya. Maka masalah keikhlasan itu adalah kisah tentang palung hati yang kalau antum selami semakin dalam, antum dapatkan banyak pernak-pernik keindahan, kelezatan iman. Walaupun dengan banyaknya tekanan demi tekanan, sebagaimana seseorang semakin dalam menyelami laut, semakin dalam dia tertekan, semakin keras dia tertekan. Tetapi tekanan lillahi ta'ala itu berbeda dengan tekanan oleh manusia. Manusia jika menekan antum, pressure, maka itu akan membuat hati semakin sesak dengan ucapan mereka, tekanan mereka. Tapi jika kita menekan diri kita agar supaya lebih ikhlas, maka kita akan dapatkan yang jauh lebih luas daripada permukaan atas dari lautan hati. Sebagaimana berlari menuju manusia dengan setumpuk harapan, maka yang antum akan dapatkan adalah lautan kekecewaan. Tetapi ketika antum fafirru ilallah, berlari menuju Allah, walaupun hanya sekantung harapan, antum akan dapatkan segudang jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda antara makhluk dengan khaliq. Maka siapa yang berlari menuju makhluk, dia akan dapatkan kekecewaan yang bertubi-tubi. Dan barang siapa yang berlari menuju khaliq, maka dia akan dapatkan jawaban dan keluasan rahmatnya. Ikhlas di kalbu seseorang ketika dia berusaha menyelaminya, maka dia akan dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya dan memberikan padanya kelezatan iman. Halawatul iman, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kelezatan iman. Karena dia tidak akan mencintai kecuali karena Allah, dia pun tidak akan membenci kecuali karena Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ada 3 karakter yang jika ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, yaitu kelezatan iman. Di antaranya apa?
la yuhibbul mar'a illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allahnya, bukan karena orang ini secara zat. Dan itu ada bab tersendiri, al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, ada bab tersendiri yang secara materi dengan kata-kata itu terbatas, tapi secara praktek amalan dan pendalaman itu tidak memiliki batas. Karena masalah ikhlas ini tidak ada batasannya. Semakin antum memperdalam ikhlas, antum dapatkan keluasan masalah ini di qalbu antum yang semakin betul-betul berubah ikhlas terus, maka antum dapatkan ini, subhanallah, ini never ending. Sampai kita wafat pun kita tidak akan menyentuh paling ikhlasnya keikhlasan. Saking dalamnya ia, dan Allah Maha tahu seberapa dalamnya ia. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, warghab fi madhi man kullu azaini fi madhi. Senanglah Anda terhadap pujian dari zat yang pujiannya mengandung semua kebaikan. Carilah, senanglah Anda terhadap pujian Allah, yang mana pujian Allah itu mengandung semua kebaikan, dan celaan Allah mengandung semua keburukan. Kalau Allah Ta'ala memuji, maka tidak akan mengubah status di hadapannya, dan tidak ada artinya semua celaan makhluk jika Allah memuji. Dan jika Allah Ta'ala mencela, maka tidak akan mengubah status di hadapannya, dan tidak ada artinya pujian seluruh dari makhluk. Wa kullu syin fi dhammih walan yuqdaru ala dhalika illa bis sabri wal yaqin. Sungguh yang demikian itu tidak mungkin dapat dilakukan tanpa kesabaran dan keyakinan. Jadi ikhlas betul-betul mendalaminya tidak akan antum bisa lakukan, tidak akan bisa antum mentraining diri antum kecuali dengan training dua hal, as-sabr wal yaqin. Melatih diri antum supaya sabar, dan melatih diri antum supaya yakin. Dua hal ini, training forever, latihan selamanya, yang tidak akan selesai latihan ini, karena level keikhlasan itu tidak akan pernah antum sampai tahap yang paling ujung saking dalamnya. Dua hal, al-yaqin, as-sabr wal yaqin, kesabaran dan yakin. Dan itu nanti ada firman Allah Ta'ala yang akan kita jabarkan tentangnya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, famata faqad tasabra wal yaqina kunta kaman arada as-safara fil bahri fi ghairi markabin. Jika kesabaran dan keyakinan antum hilang, maka antum seperti orang yang hendak mengarungi lautan tanpa bahtera. Akan ya udah capek sendiri. Jadi kalau antum kehilangan, antum ikhlas, tapi antum kehilangan kesabaran, antum kehilangan sifat yakin terhadap Allah Azza wa Jalla, maka itu seperti orang yang mau mengarungi lautan berarti berpetualang di lautan tanpa bahtera. Akankah ia sampai pada keikhlasan itu? Atau antum seperti orang yang mau menyelam ke dalam laut untuk melihat keindahan dasar laut tanpa apapun, hanya mengandalkan diri sendiri? Memang benar di lautan lepas ada beberapa dari suku atau orang-orang yang sampai bisa setengah jam di lautan tanpa bantuan pernafasan atau apa, mungkin ada. Tapi terbatas tidak? Terbatas, dan belum tentu sampai dasar betul-betul. Kalaupun sampai dasar, itu dasar yang masih tepian, enggak terlalu jauh, hanya berapa meter aja, melainkan membutuhkan peralatan. Dan orang yang pengen mengarungi lautan sampai ke tengah laut, itu tidak mungkin dia lakukan sendirian begitu saja. Memang ada antara selat yang di antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu, latihan TNI Angkatan Laut itu juga ada yang seperti itu, ya, yaitu berenang dari ini ke ini, ada yang bisa mungkin. Tetapi tetap itu jarak yang terbatas sebenarnya, jarak yang terbatas, dan tidak semua orang bisa melakukan itu.
Dan juga tidak bisa tiap hari. Nggak bisa. Maka alat perangnya atau modal atau bekalnya adalah dua, yaitu sabar dan yakin. Supaya bisa ikhlas harus meraut kesabaran supaya terus sabar. Dan juga dikorinkan dan disandingkan sabar ini dengan yakin. Sabar ini dengan yakin. Dan sabar ini apa sih? Sabar itu adalah habsun nafsi 'anil makarih, yaitu memenjarakan jiwa dari hal-hal yang buruk. Dia isolasi dirinya, jiwanya, syahwatnya, nafsunya dari keburukan-keburukan, baik lisan, fikiran, niatan atau gerakan yang buruk. Dia tahan. Orang yang lebih sering menahan diri dari keburukan itu lebih bisa dia sabar dibandingkan orang yang apa-apa itu harus diungkapkan. Kesulitan untuk ikhlas kalau segala hal harus diceritakan. Segala hal harus cerita, enggak bisa, sulit ikhlas. Karena pada waktunya dia udah mulai ikhlas, pada waktunya toh dia akan gatal juga untuk cerita. Karena enggak memenjarakan lisannya. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa dari athar tentang hubbus syuhrah. Orang kalau udah cinta popularitas, itu sangat sulit untuk menahan amalannya agar tidak tersiar. Sulit, karena dia akan selalu mensyiarkan amalannya dan mendewakan dan memberhalakan ego serta dirinya. Karena hubbus syuhrah, cinta popularitas. Dan ini adalah bala atau musibah yang menjangkiti banyak dari qalbu orang-orang di zaman sekarang karena mudahnya akses internet dan media sosial. Kemudian al-yaqin, apa itu al-yaqin? Kalau kita melihat al-yaqin di suatu athar dari Nabi SAW yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam salah satu risalah beliau tentang musibah dan bala, bahwasanya al-yaqin diriwayatkan dari Nabi SAW dalam sebuah hadis memang dhaif tapi maknanya sangat baik. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya al-yaqin itu adalah an ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwasanya keyakinan al-yaqin di sini adalah mengilmui betul-betul bahwasanya apa yang mengenaimu itu tidak akan melesat darimu, dan apa yang melesat darimu tidak akan kena pada dirimu. Al-yaqin ini ada kaitan erat dengan iman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi al-yaqin, apa al-yaqin? An ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Al-yaqin itu adalah, al-yaqin yang dimaksud di sini adalah mengilmui betul-betul di qalbu antum bahwasanya apa yang mengenaimu itu tidak akan melesat, tidak akan apa bahasanya itu ya, meleng. Kalau bahasa orang dulu mah ya, meleng. Enggak akan meleng dia. Ya emang itu jatah antum kena jatah antum yaitu. Kalau antum dijatain begitu, ya emang udah takdir Allah Azza wa Jalla, enggak bakal meleng takdir Allah dari diri antum. Kalau emang dicanangkan oleh Allah antum dapat ini, ya udah itulah yang Allah kasih dan tidak akan melesat dari antum. Enggak akan itu jatah antum tiba-tiba ya belok gitu aja dia melanggar takdir Allah, enggak. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau emang enggak dapat melesat meleng dari antum, ya berarti emang itu bukan jatah antum, enggak bakal dapat gitu. Itu yakin. Nah, sekarang coba bagaimana sih kok ikhlas ada korelasinya dengan hal seperti ini, yaitu al-yakin seperti ini. Ya. Apa contohnya? Misal antum punya anak dan ternyata antum itu pengen anak antum supaya faham ilmu tertentu gitu. Ternyata jatahnya buat anak antum bukan ilmu itu, Allah kasih ilmu yang lain. Ya. Apa kaitannya dengan ketulusan dan keikhlasan? Tetap kita berusaha ikhlas lillahi ta'ala dan menyerahkan perkara pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya oh berarti ini yang Allah Ta'ala inginkan. Bisa enggak kita apakah yakin dengan model seperti ini? Yaitu merasa apa yang Allah kasih ya emang itu yang Allah kasih, enggak bakal melesat, dan apa yang tidak Allah kasih ya enggak bakal kena ke kita. Apakah itu mendorong kita untuk bisa bersabar? Iya. Orang bisa bersabar itu di antara faktornya karena yakin. Karena yakin. Yaitu misal dia dihadapi musibah. Ya.
Terus dia bangun keyakinan bahwasanya musibah ini kan takdir Allah dan gak bakal melesat. Kalau emang udah kita kena berarti dari Allah dan qadarullah, kita harus bersabar dan gak bakal melesat. Dengan keyakinan ini kita bisa membangun kesabaran. Nah, dengan kesabaran itu kita bisa membangun keikhlasan. Sehingga dengan yakin, ya ini dari Allah, saya harus sabar untuk beramal, kemudian itu bisa ikhlas. Tapi coba kalau misalnya enggak dengan rangkaian dan rentetan seperti ini. Dapat musibah, kesel. Kenapa saya diginiin? Padahal saya udah baik loh, masa saya tetap gini juga? Itu kan kesel di hati, kurang yakin. Kemudian setelah itu enggak bisa sabar. Kalau enggak bisa sabar, beramal itu aur-auran. Akhirnya dia yang dia cari bukan ridha Allah. Yang dia cari apa yang bisa dia dapat sekarang. Siapa yang bisa tolong saya? Maksudnya dia nggak mencari Allah, dia mencari makhluk akhirnya. Makanya benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika kesabaran dan keyakinan, jika kata beliau rahimahullah, keikhlasan betul-betul itu tidak mungkin dapat Anda lakukan tanpa kesabaran dan keyakinan. Dan jika Anda kehilangan kedua ini, sabarnya hilang, yakinnya, i'tikadnya hilang, maka itu seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu dan bahtera. Secapek-capeknya antum mendayung, itu lebih mending daripada antum berenang sendiri di tengah lautan. Jauh lebih capek. Maka orang yang tidak ikhlas adalah orang yang menetihkan dirinya dalam beramal di tengah lautan ketidakpastian. Keuntungan tidak dapat, keletihan yang dia dapat. Makanya ketidakikhlasan itu hanya menetihkan jiwa, dan keikhlasan itu justru menenteramkan jiwa. Namun harus ada muqaddimahnya. Muqaddimahnya apa? Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Dan orang yang sabar dan yakin ini terkumpul pada dirinya as-sidq, yaitu jujur. Makanya sebelumnya kita katakan bahwasanya jujur itu sebelum ikhlas. Jujur itu sebelum ikhlas. Nah, kita bisa jujur karena apa? Karena berusaha sabar dan yakin sama Allah, bangun keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalilnya kata Allah Azza wa Jalla surat As-Sajdah, "Fasbir inna wa'dallahi haqq." Afwan, di surat Ar-Rum, "Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun." Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad SAW, sungguh janji Allah itu benar, dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak yakin pada Allah itu membuatmu gelisah. Di sini ada dua karakter atau dua sifat yang Allah sebutkan, atau dua hal. Satu tentang sabar, dua tentang yakin. Sabarlah antum. Jangan sampai orang-orang yang enggak punya keyakinan itu membuat antum gelisah. Gimana refleksinya di kehidupan kita, ikhwan? Gimana refleksinya? Ini kita para pria, suami, laki-laki, ya, kepala rumah tangga. Ketika terjadi chaos di rumah tangga atau di keluarga besar atau dihadapi ujian ekonomi yang sulit, kadang-kadang seorang istri itu kemudian mungkin mengatakan sesuatu atau ngomporin sesuatu yang membuat kita juga panas gitu loh. Nah, maka sabar, laki-laki sabar. Maksudnya jangan ikutan terhasut, jangan ikutan terhasut. Ya, misal antum tadinya apa? Kerja di lembaga keuangan ribawi, itu udah PW di situ tuh, udah PW. Apa PW? Posisi wena gitu. Jadi udah dapat gaji besar. Setelah antum ikut kajian, antum dapatkan ini haram, maka antum bilang ke istri antum manggil istri antum apa? Ukhti gitu, masih gitu, ya, my love, kaku banget ya, sayang, ini saya mau resign dari kerjaan. Lu kenapa sayang? Kenapa saya sayangnya hilang? Karena udah mulai kesel nih. Kenapa emang? Kita istri, karena ini riba, haram. Kata istri kemudian,
kerja ini ya, haram kan itu urusan nanti, yang penting kan hidup gitu, kamu harus nafkahin saya gitu kata istri. Betul kata, tapi ini haram, saya nggak mau nafkahin kamu dengan haram. Itu udah enak mas, gitu kan. Wow, dikomporin supaya bertahan di situ. Enggak, bismillah saya mau resign. Wah, ngambek. Coba tanya, kenapa istri ini ngambek? Ya, iya betul, karena mau resign. Tapi kenapa? Ada kekhawatiran keduniaan, ya enggak? Itu sebenarnya itu. Oke, resign. Wah, mulai ngambek. Ternyata ya itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menguji antum ketika hijrah itu ujiannya bisa bertubi-tubi. Setelah resign terus dagang donat. Jauh banget. Tadi udah posisi enak di bank, sekarang jualan donat. Ya. Gengsi gitu kan. Istri marah kemudian. Penghasilan sebulan jauh banget, 20 kali lipat downgrade. Istri bilang, "Tuh kan gara-gara resign nih sekarang jadi miskin nih," gitu. Harus sabar, laki-laki digituin, sabar. Mertua ikutan misalnya. Wah, mulai ya, big boss. Ya. Gitu. Kenapa kok kayak gini sekarang? Gara-gara resign tuh dipanas-panasin. Ya. Putrinya yaitu istri makin panas juga, berang nih, dua makhluk ini berang, panas. Ya. Udah berubah jadi super saya. Antum tetap jadi Piccolo antum. Nah, wah, antum bertahan, sabar. Apa yang dibutuhkan sekarang setelah sabar? Dia yakin. Yakin. Jadi laki-laki itu harus yakin, Pak. Kalau enggak yakin lemah. Harus yakin. Walaupun diserang sana sini, mertua. Ya. Begitu, lidah mertua gitu. Sampai tanamannya dibawa tuh. Pedes ya. Levelnya 5,5. Nah, kemudian putrinya juga ngambekan. Antum sabar, yakin pada waktunya insyaallah gitu. Saya akan bangkit, Allah akan kasih saya rezeki gitu. Ya, tetangga juga gibahin mulai itu. Tetangga ya. Man lagi, sebutin aja lah semua makhluk-makhluk Allah yang lagi gabut itu. Nah, laki-laki harus sabar, yakin insyaallah Allah akan berikan. Ini memang belum Allah takdirkan untuk dapat. Dan apa yang Allah takdirkan untuk kita dapat enggak bakal melesat. Ini soal rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Sabar dan didik mereka. Ya, nasihati mereka-mereka ini yang julid. Ya. Sehingga ketika nanti kita beramal, coba ketika misal saja antum dalam kondisi itu terjepit kemudian diserang sana sini, antum nggak punya penolong kecuali Allah, antum sabar dan yakin sama Allah. Kira-kira ketika antum menjalani cari nafkah itu betul-betul ke Allah nggak? Kira-kira pasti ke Allah, yakin, beneran kayak gitu. Itu salah satu contoh dari banyak contoh. Karena ada kalanya seseorang termarginalkan dari pandangan manusia, tersudutkan dari ujian rezeki, tersudutkan dengan ujian rezeki, namun dia sabar dan yakin sama pertolongan Allah. Di situ dia mendapatkan lezat sekali iman dan amal soleh dengan ikhlas. Itu lezatnya minta ampun, luar biasa. Sampai kita kangen-kangen dengan nikmatnya beramal soleh dalam waktu terjepit. Nikmatnya menangis dan mengadahkan tangan dalam kondisi kena musibah. Karena ketika itulah masa-masanya kita sabar karena tidak ada pembantu, penolong kecuali Allah, dan kita yakin karena cuma Allah yang bisa nolong kita. Maka dari situ tuh letak keikhlasan seseorang di situ. Makanya bersyukur jemaah kalau Allah kasih ujian buat antum semua. Bersyukur karena dari situ kita mendapatkan manisnya, yang manis ini tidak bisa ditemukan harga dan bentuknya ketika kita lagi senang. Malah justru rata-rata manusia ketika dalam keluasan dunia itu kesulitan justru untuk bersabar dan kesulitan untuk yakin. Bahkan jadinya nggak ikhlas, sering kali nggak ikhlas.
Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi pemimpin yang betul-betul adil sesuai dengan syariat Allah itu akan datang nanti, akan ada Allah kasih ketika apa? Ketika kaum muslimin Bani Israel ketika itu, yaitu sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Dua hal, sabar dan yakin. Bahkan di antara rewardnya adalah antum dapat government dan pemerintah atau penguasa yang Masya Allah, karena rakyat Islam ini sabar dan yakin sama Allah. Pertanyaannya, orang-orang yang demo anti pemerintah, turun jalan, bakar ban, blokir jalan, mencela sana sini, terus menggambarkan presiden dengan gambar buruk binatang atau menyebut dan menjuluki presiden dan semisalnya dengan julukan penghinaan, itu sabar nggak kira-kira? Sabar nggak itu kira-kira? Jujur aja Pak, sabar nggak itu kira-kira? Enggak, wallahi itu nggak sabar. Enggak sabar itu. Ya. Orang-orang seperti itu yakin nggak kira-kira sama Allah? Enggak yakin. Seandainya mereka yakin sama Allah, lebih afdol mereka ke masjid atau minta sama Allah supaya diberi hidayah di pemimpin itu. Ya kebaru itu namanya yakin. Masalahnya sekarang kita ini dakwah sunnah dicap teroris. Padahal kita berusaha untuk menjadi warga yang baik dan taat semampu kita. Sampai demo aja diharamkan gitu loh. Jadi kita yang nggak ngelakuin, kita yang jadi victim. Tuduhan-tuduhan. Tapi harus sabar. Ya udah kayak gini emang jalan dakwah sunnah seperti ini. Ustadz ngajarin supaya taat pada penguasa. Kehormatan penguasa harus dijaga. Tapi di sisi lain ustadz ini dituduh sebagai teroris dan mengajarkan teror. Ya subhanallah, kontra sekali antara yang diajarkan kelembutan dengan yang dituduhkan. Tapi harus sabar nggak? Harus yakin nggak? Harus yakin. Ya, begitu. Harus sabar dan yakin. Dengan sabar dan yakin, dengan segala keterhimpitan dan tekanan, insya Allah itu bisa ikhlas jemaah. Justru ketika kita diluaskan jalannya, kita nggak bisa sabar. Dan kita kurang yakin sama Allah. Karena biasanya orang manusia ini kufur nikmat, zaluman kafar. Zalumun kafar, suka berbuat zalim dan juga suka kufur nikmat. Diluaskan jalannya, dimudahkan jalannya misalnya. Susah sabar karena udah enak. Makanya sebagian dari salaf mengatakan, kami diberikan musibah, kami bisa bersabar. Namun ketika kami diberi kemudahan, kami justru tidak bisa sabar. Dan orang kalau ada diberi kemudahan, fa amma man bakhila wastaghna, biasanya pelit dan juga merasa bisa, merasa mampu. Akhirnya tidak tawakal sama Allah, yakin sama Allahnya kurang. Lebih yakin pada kemampuan pribadi dan diri sendiri. Apakah yang seperti ini bisa ikhlas dalam beramal? Susah. Susah. Taib. Antum akan lihat jemaah sekalian, orang-orang kalau misalnya hubbus syuhrah, cinta popularitas itu susah ikhlas, tidak bisa sabar dan enggak yakin dengan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Mari kita coba kita expose sedikit bagaimana perkataan-perkataan ulama baik dari kalangan salaf maupun setelah kalangan salaf tentang hubbus syuhrah. Tentu hubbus syuhrah yaitu cinta popularitas itu adalah penyakit yang membunuh, daun qatil, bahaya ini. Penyakit yang membunuh. Cinta popularitas penyakit yang membunuh, mematikan kalbu. Mematikan kalbu sampai pemilik penyakit ini gak ngerasa kalau dirinya sudah mati. Dengan dinasihati supaya ikhlas, dia merasa sudah paling ikhlas, padahal ini bobroknya minta ampun amalannya. Ya. Imam Ghazali mengatakan, i'lam aslahakallah, ketahuilah semoga Allah memperbaikimu, anna aslal jahi huwa intisharus sit wal ishtihar, bahwasanya asalnya jabatan atau jah itu manzilah. Asalnya manzilah, akarnya manzilah itu adalah
sebutan baik dan juga keterkenalan. Seseorang punya posisi manzilah karena dianggap baik dan dikenal. Kalau dia nggak dianggap baik dan nggak dikenal, gimana dia bisa dapat posisi? Ya kan? Wa huwa madhmum, dan ternyata dikenal dan disebut-sebut dengan baik, oleh dipuji-puji, ya, dikenal dan dipuji, itu madhmum, tercela. Dikenal dan dipuji oleh orang-orang banyak, itu tercela. Illa, kecuali man syaharahu Allah Ta'ala linasri dinihi min ghairi takallufi talabis syuhrati minhu. Ini dakik banget, detail banget jemaah. Ana ulangi. Terkenal dan dipuji itu tercela. Ya. Antum terkenal dan dipuji orang-orang itu tercela, kecuali dalam satu konteks. Jika antum adalah orang yang menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla tanpa takalluf, tanpa membuat-buat, takalluf talabis syuhrati minhu, tanpa memaksakan diri untuk mencari popularitas, gitu loh. Fal madhmumu talabus syuhrah, yang tercela di sini adalah mencari popularitas, itu yang dicela. Fa amma wujuduha min jihatillahi subhanahu min ghairi takallufin minal abdi falaysa bimadhmum. Adapun kalau popularitas itu ada murni dari arah Allah, murni dari Allah, tanpa antum minta, tanpa antum mengusahakan supaya populer, maka ini tidak tercela. Begitu jemaah. Bismillah. Untuk populer sekarang sebenarnya gampang. Beneran, antum apalagi punya wajah yang syahdu, sayu, yang kalau kajian khusyuk banget sampai hampir sujud, itu populer bisa itu. Wajah yang saleh, ya, bikin aja reels video, beneran. Atau bikin kontroversi, hukum ini dijabarkan, ya, sebarkan. Yang sekarang kan orang hobi nonton video-video pendek, sebarkan, ya, tapi dengan niatan yang buruk, yaitu niatan supaya terkenal, yaitu mencari rating instan, terkenal, dan tampilkan yang terbaik. Wajahnya disenyumin, wajahnya wah, masya Allah, nggak natural gitu loh. Maka ini takalluf talabis syuhrah fi da'wah, yaitu memaksakan diri untuk mencari popularitas dalam dakwah. Makanya kalau antum dapatkan seorang dai, dia memang agak keras misalnya, tapi apa adanya, nggak dibuat-buat buat antum, nggak cari popularitas, tapi Allah kasih popularitas, mungkin karena keikhlasannya, maka yang kayak gini diikutin jemaah. Bukan yang diikutin yang dengan glamor, pakaian begini terus harus tampak gimana gitu, dan punya pengikut, kemudian kemana-mana ditemenin jalan, dan enggak. Antum nyari apanya kalau ini? Nyari apanya coba? Nyari apanya dari hal-hal seperti ini? Nyari glamornya. Terus kajian di belakangnya harus ada tokoh-tokoh pada numpang beken dan seterusnya, nemplok di samping di sana. Yang kaji satu orang, yang nemplok banyak. Kenapa nggak sama aja tuh jemaah situ? Kenapa pada numpang seperti itu? Gitu loh. Buat apa? Gitu. Ya. Maka ketika ada keinginan secara instan supaya cepat terkenal, sekarang gampang. Apalagi bisa dibayar. Media sosial itu supaya apa namanya?
diputer oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Memang niatan itu hanya Allah yang tahu. Tetapi seringkali Allah Ta'ala membocorkan isi hati manusia dengan kelakuan. Ya. Sehingga orang-orang itu yang paham atau ngerti atau tahu ilmunya merasa jijik dengan yang seperti ini. Begitu cuma. Taib, syuhrah itu fitnah. Syuhrah, keterkenalan, itu secara zat adalah ujian. Semua keterkenalan, bahkan ana duduk sini, ini ana sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan antum. Jadi antum sebagai media ujian ana jemaah. Ya. Iya beneran. Banyaknya yang hadir itu ujian buat ustaznya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan qad bulitu bisyuhrah. Kata Imam Ahmad, kalimatnya Masya Allah, saya kena atau saya telah diuji dengan popularitas. Apa ujian beliau? Sampai disiksa, dipenjara karena tokoh yang tidak mau ikut Khalifah Al-Ma'mun ketika itu, yang menyuruh semua ulama harus ngomong Al-Quran adalah makhluk Allah, bukan kalam Allah, makhluk. Dan itu merusak akidah. Imam Ahmad gak mau. Wah, disiksa. Ya, karena beliau tokoh. Kalau beliau ikut dengan omongan khalifah, maka pengikut-pengikutnya juga akan ikut gitu loh. Lihat popularitas diantaranya, diantara fitnahnya. Makanya Imam Ahmad akui, beliau bilang qad bulitu bisyuhrah, aku telah diuji dengan keterkenalan. Al-Imam Al-Marruzi rahimahullah, beliau mengatakan, sami'tu Abu Abdillah yaqul, saya mendengar Abu Abdillah itu Imam Ahmad mengatakan, man buliya bisyuhrati lam ya'man an yaftinu. Ya. Barang siapa yang diuji dengan popularitas itu tidak dalam zona aman dari fitnah. Tidak berada di zona aman. Makanya orang yang berakal sehat adalah orang yang tidak mencari popularitas. Karena kalau dia memang nyari popularitas, dia pengen populer, berarti dia sedang menaruh dirinya di zona mangsa terhadap predator-predator dari massa dan orang-orang jahat. Berat. Kemudian dikatakan oleh Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, ma a'lamu ahadan ahabbu an yu'raf atau ahabba an yu'raf illa dhahaba dinuhu waftadah. Aku tidak mengetahui seorang pun yang suka dikenal melainkan hilang agamanya dan tampak aibnya. Aku tidak pernah mengetahui seorang pun yang cinta popularitas melainkan pasti bakal hilang agamanya, imannya hilang dan aibnya akan tersingkap. Kemudian dikatakan pula oleh beliau Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullah, la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifuhu an-nas. Orang yang suka dikenal oleh orang-orang itu tidak mendapatkan manisnya akhirat. Kalau antum senang dikenal oleh orang-orang banyak, maka manisnya akhirat tidak antum kecap. Enggak nikmat akhirat itu. Karena nikmat dengan keterkenalan dan pujian orang. Gimana bisa ikhlas seperti itu? Ya udah jam segini, ikhwan atau akhat yang mau punya pertanyaan cepat-cepat. Ya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, ma sadaqallaha man ahabba syuhrah. Orang yang cinta popularitas itu tidak akan jujur sama Allah.
Orang yang pengen terkenal enggak bakal jujur sama Allah, enggak bakal jujur sama Allah. Kata Bishr Al-Harith juga, mattaqallaha man ahabba syuhrah, la ta'mal litudhkar. Orang yang mencintai popularitas itu tidak bertakwa pada Allah. Maka janganlah engkau beramal agar disebut atau diingat. Janganlah engkau beramal agar disebut atau diingat. Jangan. Berat ini. Biasanya bagi orang yang punya duit, sedekah, tolong cantumin nama saya. Ya enggak semuanya juga itu sebagai tidak ikhlas, tapi kerap kali itu tidak ikhlas. Kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimallah, "Idza ra'aital imama fil mihrab," misalnya ini nih, jika engkau melihat imam sedang di mihrab khutbah atau ustaz kajian, atau imam fil mihrab, di sini yaitu mihrab gini nih, imam. Lahjan bil qiraah, bil qiraat, yaitu mengucap dia baca Al-Qur'an ya, tapi dengan qiraat yang berbeda gitu loh. Kan ada qiraat sab'ah, ada juga asyrah, macam-macam qiraat. Yang mana itu asing di telinga awam. Dan kalau dia pakai qiraat tersebut, dikhawatirkan orang-orang awam akan terfitnah dan mengaguminya. Pinter nih qari ini nih, Masya Allah yang gini. Ya. Walaupun ini sebenarnya pada asalnya boleh-boleh aja dengan mengedukasi masyarakat boleh. Hanya dilihat di sini, kalau engkau melihat imam seperti ini, wa tatabba'a gharibaha, dan mencari-cari hal-hal yang gharib dari qiraat, bacaan-bacaan Al-Qur'an yang membuat sensasi. Ibaratnya kalau misal ustadz juga, ya, kajian tuh diperbagus, supaya orang tuh menarik banget, tertarik gitu loh. Kemudian mencari-cari hal yang gharib, yang unik, yang aneh. Maka kata Imam Zahabi, fa'lam annahu farighun minal khusyu'. Maka ketahuilah orang kayak gini kosong khusyuknya. Dia kekhusyuannya ke Allah itu enggak ada. Muhibbun lisyuhrati wa dhuhur, dia cinta dengan popularitas dan tampil. Ya. Di sini ikhwan kita jangan cuman sekarang lebih selektif lagi. Jangan cuman masalah dakwah sunnah. Ini ustaz sunnah, ini dai sunnah, ini dakwah sunnah, ini masjid sunnah dan seterusnya. Jangan cuman terpaku pada label tersebut. Karena dai sunnah manusia juga. Yang boleh jadi tiap hari melisankan tauhid. Tetapi bukan berarti enggak ada fitnah buatnya. Bukan berarti enggak diuji sama Allah dengan fitnah syuhrah dan keterkenalan. Sangat mudah untuk tidak ikhlas dan sangat sulit untuk ikhlas. Yang afdal adalah ikhwan, antum mencari ilmu dari dai selain dia ahlu sunnah dan juga dipahami kalimatnya, dai yang tidak menonjolkan pada antum dunianya. Gitu. Adapun jika antum belajar pada dai yang antum lihat lebih nonjol dunianya, antum tinggalkan demi keselamatan hati antum. Urusan dai itu urusan dia dengan Allah. Tapi antum selamatin diri antum. Apa ketertonjolan dunia yang dimaksud, ikhwan? Bisa dari gayanya, mobilnya, pakaiannya, dunia. Ini Anda berikan tanbih untuk sini juga nih, semua siapapun ikhwan di sini atau akhwat. Sampai ada dakwah hijrah apa? Cadaran, cingkrangan, ikhwan kita. Gayanya hip hop, bling-bling. Padahal kan itu tajam. Kan? Bisa bikin luka.
Itu apa yang dicari coba kayak gitu. Apa yang dicari? Subhanallah. Apa yang dicari ini fitnah. Kalau kita ngomongin kayak gini dibilang, oh ghibah aja Ustaz. Kalian menzahirkan itu bikin malu, beneran. Bukan antum. Bikin malu. Dakwah sunnah gak seperti ini. Dakwah moge dan semisalnya. Ini dunia yang ditonjolkan. Beneran ini gak ada apa-apanya ini. Untuk apa? Gitu loh. Untuk apa antum datang ke kajian dengan konvoi moge dan seterusnya? Ini hubbudz zuhur. Cinta pujian, cinta pandangan. Gimana bisa ikhlas di kajian nanti? Susah. Enggak Ustaz, saya ikhlas. Nah, itu contohnya antum merasa ikhlas. Itulah bukti antum seperti enggak ikhlas. Karena orang yang susah mengoreksi diri untuk ikhlas, justru itu tidak ikhlas. Orang merasa sudah ikhlas gitu aja, justru kayaknya enggak ikhlas nih kayak gini. Gimana bisa ikhlas? Ini kita mengucapkan ini karena kasihan. Ya kasihan sama diri kita juga yang mungkin belum ikhlas juga. Tapi ini menampakkan musibah yang ada pada diri sendiri. Yaitu susah ikhlas. Ya subhanallah. Dai aja harus selalu dinasihatin kok supaya ikhlas gitu loh. Ya mad'u orang-orang yang hadir juga ikhlas, harus ikhlas. Contoh lain, antum kemari nanti ke kajian ini, nanti parkiran atau tadi parkir, antum bawa moge sendiri segede bajai misalnya, jalan subuh-subuh, ya mau pamer sama jin antum, datang di parkiran dilatih nama ikhwan lain. Kalau muka antum tebal, muka badak, antum nggak ngeliat orang, mungkin bisa ikhlas. Tapi diliatin orang nggak, diliatin. Ya, satpam aja sambil, siapa nih gede banget motornya, mau jual nasi uduk apa nih, gitu. Ya kan? Pulang, suaranya itu kayak pesawat ngadat. Nah kemudian orang lihat gak kira-kira? Ngelihat. Dia kira ini kayak gini nih. Sampai bulu tek-tek yang kelihatan. Orang lihat. Kira-kira kalau lihat dia bisa nggak jaga hatinya? Subhanallah. Susah cuma. Ini bukan berarti ada merekomendasikan diri Anda dan antum, bukan. Kita juga dalam berjuang ini supaya bisa ikhlas. Susah. Maka kalau bisa jangan ngadi-ngadi, jangan cari-cari deh. Kita yang berusaha biasa aja itu susah ikhlas gitu loh. Apalagi ini ngadi-ngadi, nambah lagi susah. Udah gitu ngerasa ikhlas lagi. Konvoi barang kemana-mana. Gimana bisa ikhlas? Tapi Ustaz ya orang kayak gini kan memang kita butuh momentum saat supaya bersama. Tinggalkan keduniaan itu, antum belajar yang benar supaya bisa ikhlas itu dulu aja deh. Ini malah nambah penyakit. Kan bakal dilihat, ditunjuk sama orang, weh rombongan nih. Karena rombongan ini supaya dilihat. Walaupun itu mungkin rombongan Vespa sekalipun, ngaji komunitas Vespa. Vespa jadul. Yang kalau jatuh susah ngangkatnya. Kenapa harus seragam kayak gini? Biasa aja udah ngaji aja. Yang kita cari itu ilmunya supaya iman ini bertambah dan amal itu menjadi soleh. Itu aja udah di situ aja. Pernak-pernik dunia tinggalin. Paling dunia yang antum dapetin dari kajian yang mungkin oke lah itu paling dapet lah. Tapi itu minimal antum beli antum dapetin dah. Yang lain dari dunia tinggalkan. Untuk kalau masa ilmu itu nggak usah udah. Gak usah nyari-nyari, gak usah ngada-ngada. Kasihan hati yang sedang berenang di lautan ketidakikhlasan dan akan capek nanti. Dia gak dapat ilmu. Tanya teman-teman yang seperti itu, pulang kajian hafalan apa yang dapat, ilmu apa yang dapat. Ya mungkin pas udah selesai kajian ngobrol sama teman-teman dengan bahasa gaul kadang kasar. Malah yang lebih didapat adalah, oh fulan tuh seri ini nomornya, fulan seri ini nomor motornya dan seterusnya. Subhanallah.
Ana berkata begini karena ana juga punya teman seperti ini, ya, yang beliau memang mengakui betul-betul, Ustaz, afwan sebenarnya antum ana ikut kajian ini pun sejujurnya walaupun ana belum bisa ninggalin, emang ana nggak dapat ilmu sampai sekarang. Saat dia bilang gitu, dan juga teman-teman sebenarnya cuma pengen ngumpul-ngumpul doang, tapi in positive way gitu loh. Ini alasan, betul in positive way ngaji betul, tapi kajian ini kan bukan cuma buat ngumpul. Antum kalau kesini cuma buat ngumpul, subhanallah antum ya kalah banyak. Supaya apa? Dapat ilmu, kejernihan hati, tazkiyatun nufus, dapat ilmu kemudian beramal. Itu tujuannya. Kemudian dikatakan ya. Dikatakan oleh Abu Hazim Al-Madani rahimallah, uktum hasanatika kama taktumu sayyi'atik. Tutuplah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menutup keburukan-keburukanmu. Sampai Abdurrahman bin Al-Mahdi rahimahullah, beliau berkata, kuntu ajlisu yaumal jumu'ah. Saya duduk di hari Jumat. Maksudnya duduk di sini majelis ta'lim di hari Jumat. Fa idza kathuran nasu farihtu wa idza qallu hazintu. Saya duduk di hari Jumat. Jika orang-orang banyak yang datang, saya senang. Jika sedikit yang datang, saya sedih. Faham enggak jemaah? Ustaz isi kajian Al-Ikhlas. Pas yang datang banyak, ustaznya senang. Pas yang datang dikit sedih, ngomel. Panitia mana nih? Undangannya disebar nggak nih? Kok yang datang dia juga, kata panitia juga nggak suka sama ustadznya. Cuman antum doang Ustaz yang di ini, yang lain mah rame. Kesel nggak ustadznya? Cuman antum doang Ustaz yang kayak gini. Subhanallah, kok gitu? Emang cuman antum doang yang kita nggak sebarin posternya. So, Ustaznya marah sedikit. Ya. Ini Abdurrahman bin Mahdi kayak gitu tuh. Ketika banyak senang dia, tapi ketika sedikit sedih. Maka fasa'altu Bishr bin Mansur, aku pun bertanya kepada Bishr bin Mansur tentang hal ini. Maka berkata Bishr bin Mansur, hada majlis susu. Kajianmu itu wahai Abdurrahman adalah kajian yang jelek. Ya. Fala ta'ud ilaih. Maka jangan kamu kembali ke kajian itu. Atau bahasa lain gini kan. Mungkin aja nih Abdurrahman bin Mahdi ini bukan sedang mengisi kajian atau meriwayatkan riwayat, bukan. Tapi menghadiri kajian. Karena beliau bilang, kuntu ajlisu yaumal Jumat, saya duduk di hari Jumat itu, di majelis hari Jumat saya duduk di situ. Kalau misalnya saya dapetin jemaah banyak, saya senang. Tapi kalau dikit, saya sedih. Bukan sebagai pemateri, sama kayak antum, sebagai orang yang hadir kajian. Maka curhat kepada Bishr bin Mansur, ya, maka dikatakan hadza majlis susu, ini adalah majlis yang buruk. Berarti antum belum ikhlas hadir di majlis itu. Antum belum ikhlas hadir di majlis itu. Kif. Sekarang kajian mungkin alhamdulillah penuh nih, Ahad pagi. Ada kajian apa Pak Irwan di selain Ahad pagi, hari apa ya? Subuh Sabtu. Misal diadakan kajian Kamis malam, misal malam Jumat. Adapun malam Jumat yang hadir seuprit doang, sedikit. Itu pun yang sudah berusia senja, yang sebentar lagi khotimah, sebentar lagi khatam. Antum sekali antum hadir, sepi banget. Besok-besok gak mau hadir lagi di kajian itu. Karena apa? Sedikit yang datang. Ini kabar gembira buat antum. Kalau antum kayak gitu, antum belum ikhlas. Beneran, belum ikhlas, beneran. Ini yang hadir kajian. Yang isi kajian juga gitu. Nggak mau isi kajian situ. Yang hadir dikit. Udah gitu,
Ya itu mau khatam, orangnya mau khatam, bukan kajian mau khatam, orangnya mau khatam pula. Udah dikit mau khatam orangnya. Biasanya kan bapak-bapak usia senja, subuh, tenang, adem, itu biasanya bapak-bapak tua itu udah. Itu. Udah kayak gitu tuh. Karena pengalaman juga meneliti ini. Ya. Adapun yang muda-muda kayak gini, itu masih fresh karena nggak punya pikiran. Ya kan? Emang antum punya pikiran? Belum punya beban. Ya begitu. Ya subhanallah. Ternyata ini perlu dikoreksi jemaah. Dan perlu diingatkan untuk siapapun dari kita. Antum hadir kajian pun butuh ikhlas. Cari ilmu. Ada kalanya kajian yang sedikit hadirinnya itu lebih khusyuk, benar gak? Benar gak? Lebih khusyuk gak? Iyalah. Oh nggak ada yang bersuara, nggak ada apa, diam semua terus tidur sebagian, khusyuk lah. Ustadznya juga nggak perlu teriak, tenang aja. Bisa jadi kajian yang seperti itu lebih menghadirkan keikhlasan karena itu ujiannya. Antum nggak bisa menyatakan diri ikhlas sebelum diuji. Kalau banyak kayak gini bahkan sampai keluar sampai kebun-kebun itu. Ya bahkan ada layarnya terus wah banyak. Oh, kajian Ustaz Hasan ya datang. Kalau Ustaz Hasan anda mah datang. Soalnya banyak. Gitu. Istrinya, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya. Banyak hadirinnya. Itu baru. Oke, kita pertanyakan tuh ikhwan-ikhwan kalau misalnya tablik akbar datang banyak tuh. Kalau tablik asgor itu vampir doang yang datang. Gimana? Antum pada kemana ikhwan? Giliran tabligh akbar, Ustadz kibar, safari dakwah dari ujung bumi sampai ke sini gitu misalnya. Baru pada datang. Kita harus ngehargain Ustadz, bro. Ustadz lokal yang di situ juga harus dihargain. Hargain. Jangan pas tabligh akbar doang datang. Mana ikhlasnya? Gitu. Atau nyari ustadznya, nyari ilmu apa nyari apa? Itu harus ditanbih dimanapun itu. DKM juga harus DKM. Karena DKM kadang-kadang panitia getolnya cuman pas ngundang tabligh akbar doang, getol tuh. Giliran yang kajian rutin nggak hadir, absen, gaib, jadi makhluk gaib dia. Gitu. Giliran tabligh akbar, siap-siap. Pasang ini, pasang itu. Ya subhanallah, coba ya. Oh, ilmu sama ilmu semua ilmu. Treatmentnya mungkin oke, kalau undangan tamu jauh ya kita lebih hargai mungkin ya. Tapi jangan terlalu domplang dong. Ikhlasnya mana? Begitu ya ikhwan. Ini teguran buat Abdurrahman bin Mahdi. Majlis seperti itu, antum kalau datang banyak, kemudian antum senang kalau datang sedikit. Teman-teman ngaji antum sedikit, antum sedih dan malas gitu. Ini majlis yang buruk buat antum. Mungkin bukan ustadznya, tapi antumnya yang buruk duduk di situ. Ikhlasin. Ya, gitu. Baik, ada pertanyaan? Baik. Kita lanjut ke sesi tanya jawab insyaallah. Untuk hubbus syura itu cukup segitu insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Apa yang bisa didapatkan dari menghadiri majelis ilmu? AC gratis. Ya. Subhanallah masih nanya. Apa yang bisa didapatkan dari menghadiri majelis ilmu? Ya ini. Antum bisa tidur enak, AC gratis. Udah gitu. Dapat lampu yang terang tanpa harus ke Indomaret. Udah gitu. Terus kemudian dapat kamar mandi tanpa harus bayar 2.000. Gitu. Ini pertanyaan bagus banget, tapi kok oke, ana jawab. Pertama, yang antum bisa dapatkan dari majelis ilmu, di masjid rumah Allah, satu, ridha Allah. Itu satu. Itu jelas, hadis-hadis banyak dari situ. Kedua, pengangkatan derajat oleh Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketiga, yaitu ridhonya para malaikat dan dinaungi oleh para malaikat, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ridhon bima yasna', yaitu para malaikat ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu di masjid ilmu. Keempat, tentu pahala dari Allah, itu yang jelas. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk pahala haji juga dapat. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi walaupun didhaifkan oleh sebagian dari ulama ahli hadis. Kemudian yang kelima,
yaitu ketenangan kalbu dan kejernihannya di majelis ilmu. Selama benar majelis ilmunya itu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, antum akan mendapatkan keberkahan umur karena memanfaatkan waktu dengan baik, dan juga keberkahan amal karena menuntut ilmu adalah amal yang terbaik. Sampai kata Imam Ahmad dan imam lainnya, menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling afdol yang paling afdol dari semua amalan sunnah, dari semua amalan tatawwu' atau sunnah. Paling afdol menuntut ilmu. Kemudian di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu lainnya yaitu mendapatkan suhbah salihah, persahabatan yang saleh. Antum dapat teman-teman yang saleh. Iya. Disinilah koneksinya jemaah. Antum dapatin teman-teman soleh di sini, bisa, insya Allah. Bahkan kadang-kadang dari teman yang soleh itu Allah berikan antum rezeki berupa link untuk kerja, link untuk dagang dan seterusnya. Itu bisa dengan majelis ilmu, tapi jangan itu tujuannya. Itu bonus aja, gitu loh. Begitu. Itu diantaranya. Dan yang kedelapan, antum akan mendapatkan diri antum untuk kuat beramal karena antum nggak sendirian. Antum nggak merasa sendiri bermanhaj salaf. Gak merasa sendiri, ikhwan. Sekarang coba kita lihat teman-teman di samping antum, masya Allah. Nanti ke antum sama-sama pulang, antum bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Antum sama-sama pulang tuh deretan nanti sampai parkiran, kemudian masya Allah berpisah karena Allah. Masing-masing pergi ke rumahnya. Ada yang kemudian beli ketoprak, ada yang beli nasi uduk dan seterusnya. Masing-masing ke kehidupan masing-masing. Yang mana antum baru saja tadi pas pulang nih, antum merasa baru saja bertemu dengan orang-orang yang saleh. Antum nggak merasa sendiri, semangat untuk beramal meningkat. Apalagi kalau ternyata antum dapatkan misal ustadznya menyemangati antum, atau kawan di samping antum kesolehannya, kerajinannya, kebaikannya, itu membuat antum merasa termotivasi untuk pengen seperti dia kesolehannya dan kebaikannya. Banyak ikhwan. Bedakan dengan majelis ghibah. Ya. Antum curhat, dia curhat tambah. Enggak, kalau majelis ghibah kan gitu. Antum curhat, orang yang antum jadikan sandaran curhat, dia juga curhat, bahkan dia membalap curhatan antum. Jeng, mau curhat dong. Saya tuh gini-gini loh. Kamu masih mending. Saya dibalap sama dia, akhirnya sama-sama curhat. Coba di majelis ilmu. Antum enggak dapat kayak gitu. Antum banyak ilmu. Tazkiyatun nufus, semangat untuk beramal. Beda dengan majlis lainnya, majlis ghibah dan semisalnya. Maka itu faedahnya. Itu faedah ukhrawiyahnya seperti itu. Adapun faedah dunianya tadi, antum dapat AC gratis, lampu terang, WC pun antum enggak usah bayar. Ya, kemudian kalaupun antum lapar boleh minta sama panitia bubur, ada di belakang. Udah ada buburnya? Udah ada. Tapi jangan jatah ana yang antum ambil. Ana lapar soalnya. Tuh jatah kameramen ana aja tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati orang yang selalu ingin diakui bahwa saya ini orang hebat, di profil di medsos memiliki jabatan tinggi untuk dipamerkan, tapi saya kasihan Ustaz, tidak ada yang peduli. Ana aja dengarnya kasihan. Ya, bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Gini, kalau ini orang susah dinasihatin, kadang-kadang nasihatnya itu kenyataannya akan menimpanya insyaallah. Waktunya ada nanti. Orang seperti ini ada waktunya. Ya, antum tapi boleh menasihati dengan cara yaitu menulis sesuatu yang bermanfaat tanpa harus nge-tag dia di media sosial, enggak. Antum niatin aja, bismillah, saya nulis ini supaya menjadi nasihat buat dia. Tanpa menjelekkan, tanpa nge-tag namanya, tapi tulis nasihat. Bagus-bagus dengan dalil, lebih afdol. Atau dengan perkataan ulama, itu lebih afdol. Karena kerap kali apa yang kita niatkan kepada Allah, itu Allah akan jawab niatan itu. Antum nulis global aja, nggak sebutin nama. Bismillah, semoga sampai ke dia. Akan sampai. Beneran, akan sampai insya Allah. Ya, karena kalau di tag itu pasti lebih mencak-mencak dan malah makin keras kolbunya. Maka tulislah dengan lembut tanpa harus nyebut-nyebut dia. Ya. Dan doakan supaya dapat hidayah.
Karena pada suatu saat dia akan kena kok getahnya. Semua orang yang hubbus syuhrah akan mendapatkan asinnya lautan ketidakpastian karena enggak ikhlas. Capek. Antum minum air laut, capek antum. Haus terus. Akan haus terus. Minum lagi haus terus. Enggak enak. Sampai titik ketika dia udah enggak kuat lagi dengan semua ini. Ada waktunya, insyaallah kita doain semoga Allah Ta'ala berikan hidayah padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Afwan, pertanyaan di luar tema. Baru-baru ini saya teringat, dulu waktu kuliah ada dosen saya mewajibkan mahasiswa untuk membeli buku tulisan beliau untuk dipakai pada mata kuliah beliau. Tapi dulu saya belum tahu dan belum sadar akan haramnya mengkopi buku tanpa izin penulis. Saya mengkopi buku dosen tersebut tanpa izin beliau dengan alasan menghemat, bukunya kecil dan tipis tapi harganya mahal. Ini sebenarnya mahasiswa semuanya kayak gini rata-rata. Mahasiswa kayak gini, ya. Ya, karena saya anak kos. Oke, iya. Ini pasti makannya mie nih. Ada dulu waktu kuliah anak nggak ngekos karena kan rumahnya di Kalibata sama orang tua, jadi nggak perlu ngekos gitu. Makanya makanan anak nggak mie dulu, ya nggak kayak Fulan ini yang nanya nih. Dan dulu saya bersyukur, ya harus bersyukur memang dapat mie, bersyukur memang. Karena setelah tahu isi bukunya ada kalimat-kalimat yang menghina sahabat Nabi. Bukunya tentang sejarah peradaban Islam. Saya merasa bukunya memang tidak worth it untuk dibeli. Kok di copy? Ya, gitu. Ayo, tahu nggak worth it dibeli, tapi kok di copy? Ya, ngefans atau gimana? Karena harus ya. Tapi sekarang saya menyesal. Apa yang harus saya lakukan? Sedang untuk meminta maaf kata beliau tidak bisa karena beliau sudah wafat rahimahullah beberapa tahun lalu. Ngapain coba? Antum sedekah atas nama beliau. Udah gitu aja. Antum sedekah atas nama beliau dan bertaubat pada Allah dari mengkopi tanpa izin beliau. Gitu aja. Sedekah atas nama beliau udah. Ya, cukup itu aja. Nah, insyaallah enggak apa-apa udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar itu pada pertama kejadian, tapi biasanya kalau ada masalah selalu hawa nafsu marah duluan. Enggak nanya ini, enggak nanya. Ya udah. Oke. Syukron. Kata Nabi SAW ketika beliau berjalan, ada seorang perempuan dekat kuburan, dia menangis. Ya. Ini kalau kita ceritain ke orang awam, satu serem Ustaz, ada perempuan nangis di kuburan. Ini bukan kuntilanak, ini perempuan sahabat beneran. Nangis karena apa? Meratapi. Ya, hati-hati perempuan tuh banyak meratapi, itu bahaya. Nangisnya kencang gitu. Kata Nabi apa? Isbiri wahtasibi. Sabar kamu dan cari pahala. Ini perempuan lagi fokus nangis, enggak ngelihat itu Rasulullah gitu. Ya. Apa kata perempuan itu? Kata perempuan itu? Pergilah, biarkan aku begini. Engkau tidak mengetahui penderitaanku. Perempuan banget gak gitu? Perempuan banget itu. Gak usah ngomong gitu, kamu gak ngerti perasaan aku. Nah gitu. Itu bahasa sekarang gitu. Ya. Kalau antar tetangga juga gitu, ibu-ibu itu. Ibu mah enak ngomong gitu, ibu nggak ngerasain sih apa yang saya rasain, gitu, kayak gitu, ya. Nah, maka Rasulullah berpaling ke rumahnya langsung. Terus ada sahabat yang menegur perempuan itu, Mbak, itu tahu nggak itu tadi siapa? Itu Rasulullah loh, nasihatin anti supaya sabar, malah kamu kayak gitu. Kaget dia kan, langsung kemudian pergi ke rumah Rasulullah dan minta maaf sama Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf saya tadi nggak tahu kok itu engkau ya Rasulullah. Apakah Nabi kemudian innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki adalah di pukulan pertama. Itu kesabaran yang paling sempurna itu. Ada kesabaran yang sempurna dari awal dan ada kesabaran yang baru disempurnakan setelah berjalannya waktu. Mana yang afdal? Yang dari awal. Jelas itu. Itu memang berarti mentalnya udah bagus, dari awal udah sabar. Ini yang sempurna, yang mengatakan innamas sabru, pakai al di sini menunjukkan kesempurnaannya. Innamas sabru, sesungguhnya kesabaran yang sempurna itu yang di pukulan pertama. Bukan yang awalnya kesel dulu, lama-lama baru sabar. Itu bagus, memperbaiki diri. Tapi yang paling utama
ada yang dari awal udah sabar. Nah, di sini katakan tadi sabar itu pada pertama kejadian, maksudnya sabar yang paling sempurna itu adalah di pukulan yang pertama, di momentum yang pertama. Ya. Coba ketika antum naik motor. Ya, ada orang ya biasanya pemotor tuh setannya itu suka gerogotin hatinya. Gimana kalau misalnya buat nggak sabar? Lagi naik motor diapain antum? Biar nggak sabar diapain nih biasanya? Dipepet ya? Rem? Dibegal? Nauzubillah min dzalik. Diapain sih? Ya pokoknya di salib apa dia di ini loh apa namanya dipepet atau ada yang salah lah orang gitu. Oi, punya mata nggak sih lo? Gitu, baik gitu. Di serempetan pertama nggak sabar, langsung keluar kan. Kalau keluar binatangnya tuh, iya. Nah ini berarti nggak sabar. Cuma habis itu habis ngata-ngatain, sabar. Lah, sabar orang isi itu ngata-ngatain sabar. Tapi kalau diserempet, mas nyerempet. Gak tahu ini disebut sabar apa nggak punya pikiran, nggak tahu dah ya, dia sabar ya dia mah aja. Mas, kegores masya Allah. Gitu. Nah ini baru bagus ini orang ini. Atau lagi jalan gini, ketabrak, gubrak, gitu, berguling-guling gitu. Terus, astagfirullahaladzim, lihat darah di sini, astagfirullahaladzim, ya Allah berdarah. Ya, terus yang nabrak jalan kan, mas nggak apa-apa mas. Dia yang nanya, oh ini masya Allah nih sabar dan masya Allah ini orang nih. Ada nggak yang kayak gitu? Hampir punah orang kayak gini. Iya, spesies ini udah purbakala ini nggak ada. Tapi Anda pernah mengalami, ikhwan. Anda pernah mengalami. Dan memang kalau kita kecelakaan apapun, itu refleksi kesabaran kita di situ jemaah. Ya apapun itu. Ya semoga Allah kasih kita kesabaran. Anda pernah waktu pandemi 2021 atau 2022 awal, pokoknya masih masa-masa itulah setelah PSBB gitu. Tapi udah mulai rame. Nah itu Anda dari Kalibata, dari rumah orang tua pagi jam 6-an gitu menuju ke Cilangkap, Jakarta. Naik motor di Cilitan kan, di Keramat Jati. Karena Anda dapat bagian yang memang udah jalannya lowong karena kan ini berlawanan dengan alur orang kerja gitu kan. Oh ini rame nih. Nah di Anda ini lowong nih, jalan sekitar 30 apa KMPH apa KBPS apa MDL MPDL KBPH KBPS KMPH ya itulah. Nah cuma 30 doang gitu, nggak ngebut nggak di depan ini dekat rumah sakit Polri itu jalan gitu. Ada orang dari Pasar Keramat Jati, dia naik motor Matic, anak waktu itu naik motor Supra, dia naik motor nyalip dari kanan. Ini bawa jamur, bawa apa plastik gede gitu di sebelah kanan kan. Jangan biarin. Masa Anda selengkat kan, Anda biarin aja. Nah kemudian dianya satu plastik gede jatuh ke kiri. Lah, sedekah emang kayak gitu caranya? Jatuh ke kiri depan Anda, ya udah nggak bisa dong Anda. Mau belok nggak ada pikir gimana? Ya udah. Akhirnya ya tabrak aja, ya mau gimana coba? Ya motor Anda juga kaget, dia juga kaget, dia nggak tahu kalau misalnya bakal digituin kan, jatuh, nempet ke kiri, seret gitu. Anda pakai celana pangsi, tapi loreng-loreng tentara gitu loh. Wah tentara nih, padahal apaan? Nah Anda jatuh, keseret dikit gitu, seret gitu, ya jatuh. Mulai itu ada sobek sedikit gitu kan. Dah, Anda diri istighfar, astagfirullah. Tapi Anda nggak ngerasa dia salah gitu, semua baik-baik aja. Diri, terus motornya disampingin, ada orang bantu alhamdulillah. Dah, samping gitu aja. Udah orang-orang
pada lewat gitu aja, mungkin yang tertabrak tentara, udah ada backupnya paling. Padahal kan anak kan guru ngaji di Masjid Cibinong kan gitu. Nah, anak duduk di samping, itu orang bapak-bapak, usia mungkin udah 50 tahun, matanya agak sepet gitu, agak gimana, agak kayak masih baru bangun tidur gitu loh. Dia datang karena, Pak maaf Pak ya gitu. Ya, anak ngajak dia salaman, Assalamualaikum. Pak maaf Pak ini. Iya ya nggak apa-apa Pak. Bapak belum sholat subuh ya? Anak gituin. Dia bingung dalam pertanyaan itu. Bapak belum sholat subuh ya? Kok tahu Pak? Gitu kata dia. Ini makanya nih jadi gara-gara Bapak belum sholat subuh jadi kayak gini no Allah kasih. Iya sih Pak belum sholat subuh. Makanya sholat subuh. Anak gituin. Lah ini kok jadi dakwah ya kan? Gitu jadi benar jadi dakwah. Anak nggak pedulin luka anak, nggak pedulin. Makanya Pak sholat subuh Pak. Biar besok-besok nggak kayak gini lagi gitu. Ke pasar masa pagi-pagi bisa tapi sholat subuh nggak bisa. Besok sholat subuh Pak ya. Ya udah. Makasih Pak ya nasihatnya gitu digituin. Udah ya, Assalamualaikum. Anak pergi. Itu nggak kerasa, belum kerasa. Pas sudah jalan pas sudah ini baru gitu waduh nyut-nyutan. Tapi bapak itu semoga dapat hidayah gitu loh. Mudah-mudahan dapat hidayah. Karena matanya tuh kelihatan masih setengah hidup gitu ini orang kayak belum lama bangun tidur. Dia bilang sholat subuh Pak gitu kan. Semoga dapat hidayah gitu loh. Mungkin dia kaget. Dikira minta ganti rugi atau apa. Enggak, anak enggak minta sama sekali, enggak sama sekali. Karena yang pentingnya dia sholat subuh. Dan mungkin ini akibat dari dia enggak sholat subuh, mungkin Allah kasih sesuatu yang buruk buat dia dan juga anak gitu loh. Dan mungkin anak punya dosa juga. Coba kayak gitu ya. Ya, nah, maka sabar itu di pukulan pertama. Kadang-kadang orang enggak digesek, enggak diapa, cuman dibalap doang. Dia pakai motor cowok gitu, yang knalpot racing, tiba-tiba ada yang nyalip dia dengan knalpot racing juga, weng gitu. Wah, dikejar sama dia. Ini contoh nggak sabar. Contoh nggak sabar. Karena ngerasa apa tertantang dengan motor racing lainnya. Iya Pak. Ya. Pak motor antum apa Pak? Pakai motor apa? Aduh, Honda Astrea. Honda Astrea. Itu masih ada aja udah syukur itu Pak. Masya Allah. Itu ngegas panjang dikit Pak. Itu khotimah udah itu. Ya gitu. Ya, maka sabar di jalan sabar, banyak-banyak sabar. Subhanallah. Ana sendiri Pak lewat nyebrang gitu. Ada orang dia ana udah mau nyebrang, dia naik motor. Terus kena ana gini, dia gini kena ban tuh kena. Dia bilang pakai goblok-goblokin anak gitu loh. Goblok banget sih. Gak tahu dia kok anak isi kajian di sini gitu. Iya. Itu kejadiannya di Jakarta Timur gitu, di Bekasi. Subhanallah. Gitu. Jadi antum terima enggak kalau Ustaz antum digoblok-goblokin sama orang? Ada sampai dalam jalan ketawa. Emang gue goblok beneran ya? Subhanallah. Digoblok-goblokin. Padahal salah dia, kita yang kena goblok-goblokannya. Subhanallah. Orang di jalan seperti itu tuh. Tapi jika ada ikhwan yang sudah ngasih ngaji sunnah, kemudian masih menggunakan kendaraan dengan suara knalpot yang berisik, apakah ini termasuk mencari popularitas agar orang lain melihatnya karena suara berisik? Enggak, dia ini pengen bangunin orang sahur sebenarnya. Mungkin itu niatan baiknya, kita husnudzon walaupun itu impossible. Tapi nasihat anak antum, hilangi dah itu. Benar dosa antum banyak. Nanti tuntutan di akhiratnya banyak, ikhwan. Ana pernah di Cilangkap waktu isi kajian di situ. Kajian biasa sama ikhwan kecil-kecilan lah. Kajian kitab cuma 3-4 orang. Ada seorang ikhwan dari mana gitu. Dia udah janjian sama Ustaz, ana pengen kajian antum, fadol, datang. Besok pagi. Datang pagi-pagi. Dia kemudian datang pakai motor, suaranya gede banget, mana di komplek gitu kali. Terus lewat, itu motor antum kata ana. Iya Ustaz. Pertama kali ana ketemu beliau. Antum besok-besok jangan datang ke sini antum. Kecuali pakai mobil enggak apa-apa, pakai moge enggak boleh. Bikin malu antum. Antum dosanya banyak gitu. Ana mau ngomelin dia. Ganti motor antum itu. Banyak orang bakal nuntut antum nanti di akhirat karena antum mau ngomelin. Sampai dia nunduk, ya Ustaz, ya Ustaz. Enggak tahu dah. Habis itu dia enggak pernah hadir lagi sih. Mudah-mudahan sih enggak gitu lagi, mudah-mudahan. Bener anak-anak omelin begitu.
Ya entah ini nyari popularitas atau gimana, tapi memang tujuannya sensasi. Pertama itu pasti, ya sensasi karena masya Allah gitu enak. Kedua, ya nggak tahu mungkin dia nyari perhatian sama orang atau gimana, Allah alam. Dan kalau zalim seperti ini, bagaimana cara taubatnya kepada manusia yang merasa terganggu? Ya karena yang terganggu itu kan banyak, ratusan orang, ribuan, dan di jalanan di mana-mana terganggu, bayi terganggu. Kita nggak bisa minta maaf sama semua orang. Ya udah, ganti dengan yang ramah lingkungan dan juga kemudian apa? Taubat sama Allah. Nah gitu aja. Karena nggak mungkin setiap di jalanan ketemu semua orang, maaf bapak-bapak sekalian, saya pernah lewat jalan sini, saya minta maaf, saya bertaubat pada Allah. Orang pada bingung, ini apa nih orang? Kayaknya dia belajar ilmu hikmah tapi nggak nyampe deh. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimanakah saya seharusnya? Saya mau cium tangan suami, tapi suami baru bangun tidur. Jadi saya tidak mau cium tangan. Apakah saya berdosa? Ya, oke. Enggak apa-apa. Kenapa? Cium tangan suami. Saya mau cium tangan suami. Good. Tapi suami baru bangun tidur. Jadi saya tidak mau cium tangan. Pertanyaan Masya Allah ya. Anda nggak tahu jawabannya apa saya berdosa? Mau kerja, tapi baru bangun tidur. Tapi baru bangun tidur terus kerja. Oh istri mau keluar. Oh iya. Istrinya mau keluar mungkin ya. Istri mau keluar, cium tangan suami dulu. Dan suami baru bangun tidur gitu ya. Tapi nggak mau soalnya baru bangun tidur cium. Emang kenapa ya? Hah? Takut ditarik lagi. Nggak ada tuh. Nggak ada keterangannya. Ini nggak ada keterangan di situ. Nggak ada. Di footnote juga nggak ada. Kayak masalah biasa. Nggak tahu dah. Kalau iya enggak lah, mudah-mudahan lah. Keterangannya segini doang soalnya. Saya tidak mau cium tangan karena baru bangun tidur. Emang kenapa? Kok emang penuh iler gitu atau gimana? Enggak tahu. Anak-anak enggak tahu dah ini konteksnya. Takutnya kalau dibilang berdosa ternyata ini sesuatu yang biasa gitu loh. Tapi kalau kita bilang enggak berdosa, takutnya ini suaminya murka di sini. Wallahu alam. Ini salah satu pertanyaan tersulit pekan ini. Iya, karena kita harus menerawang dan nggak ketemu jawabannya apa. Subhanallah. Ini luar biasa. Yang bertanya ini perempuan yang luar biasa. Pengen bakti sama suami, luar biasa. Maka besok-besok tolong suaminya jaga iler supaya mau dicium tangannya oleh istrinya. Ana nggak tahu ya. Kalau Ana diginiin sama istri Ana gimana ya? Ini sayang, enggak baru bangun tidur. Kenapa? Enggak. Ya, al-muhim enggak bisa jawab. Wallahu alam. Ya, terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.